Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua yaitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menghadiri kegiatan ini. Tujuan saya mengundang Bapak dan Ibu guru ke sini yaitu saya ingin memaparkan pemahaman tentang diseminasi budaya positif di sekolah SDN Sarakansari. Sebelum kepada inti tentang pemaparan budaya positif, marilah kita memulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan, sebelum menjelaskan budaya positif, Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak Kepala Sekolah untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi kegiatan positif di sekolah. Salawat dan salam harus kita panjatkan ke baginda Nabi Alam Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan dan menghadiri kegiatan diseminasi positif yang diselenggarakan oleh saudari Ibu Sally, ya, Sally apa? Sally Suci Infantriani, mohon maaf ya, atau namanya terlalu panjang, ya, Infantriani ya. Bapaknya tentara Bu ya, latar belakangnya. Kita doakan, kita dukung Bu Sally semoga mendapatkan kelancaran dalam menjalankan semua tugasnya, semua kegiatan dari mulai awal sampai akhir. Karena bagi yang belum, silakan untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Usia angkatan 10, alhamdulillah. Ada saya juga, insya Allah akan menyusul angkatan 11. Dan untuk yang lain, ya, terima kasih. Dan untuk yang lain ditunggu daftarnya di angkatan 12 mendatang. Semoga diberikan kemudahan dan lulus, amin ya rabbal alamin. Sebelum Bu Sally menginjak kepada teori atau materi budaya positif, saya akan menerangkan dulu sedikit tentang budaya positif atau apa. Ada yang tahu Ibu? Kira-kira iya apa dia? Apa kira-kira? Budaya positif adalah budaya yang harus diterapkan oleh setiap guru baik di sekolah atau di luar sekolah agar menunjang sarana prasarana kegiatan pembelajaran. Iya, alhamdulillah. Sudah bagus bagian ya. Alhamdulillah. Ternyata ada salah satu yang bisa menjawab tentang budaya positif ya.
Dan mudah-mudahan semua ilmu yang ditransferkan kepada kita semua sekaligus dibukanya acara ini menjadi ladang ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan semua yang dilakukan Bu Sally mendapatkan keberkahan, keberhasilan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah ya. Terima kasih. Mungkin itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab sih lengkap guys. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu kepada acara inti. Ya, dengan saya sendiri akan menyampaikan pemaparan tentang budaya positif di sekolah SDN Sarakansari. Namun sebelum ke budaya positif, di sini ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Tadi kan Bapak Dian sudah menjelaskan. Nah, Ibu Bapak Guru yang lain barangkali ada yang mau menambahkan tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Ada yang mau ditambahkan? Budaya yang tidak negatif. Saya rasa kurang lebih sama seperti Pak Dian. Oh iya. Idam saja idam. Saya di sini akan menambahkan budaya positif. Menurut saya budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang baik. Nah. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka. Nah, bagaimana lingkungan yang aman itu? Bagaimana lingkungan yang menyenangkan itu, yang nyaman? Tentunya salah satunya adalah mulai dari lingkungan kebersihan dulu. Nah, salah satunya itu lingkungan kebersihan lingkungan dulu yang harus kita budayakan. Karena dengan lingkungan yang bersih itu akan membuat menjadi kita nyaman. Nah, lingkungan yang aman. Seperti apa lingkungan yang aman? Ada yang tahu Ibu Bapak Guru? Contohnya seperti apa lingkungan yang aman itu? Oh, saya tahu. Lingkungan yang aman dari Bapak Ibu Guru Diulangi ada yang pertanyaannya, Bu. ya. Lingkungan yang nyaman. Ya, syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu diantaranya kan aman dan nyaman. Nah, lingkungan yang aman itu yang seperti apa? Menurut Bapak dan Ibu Guru? Aman dari gangguan. Aman dari gangguan. Ya, betul juga. Salah satunya maupun fisikly. Dalam situasi sekarang di sekolah yang kita tempati, salah satu tempat yang ada agak jauh dari pemukiman. Jadi ketika ibu dan bapak gurunya mau masuk ke sekolah di perjalanan yang jauh, itu salah satu keamanan di dalam fisik. Ya kan? Psikologi, maksudnya keamanan psikologi. Ketika akan kita datang ke tempat mengajar, kesiapan kita bagaimana, harus seperti apa. Biasanya kalau ada masalah di rumah, dibawa ke sekolah. Terus punya masalah di sekolah, dibawa ke rumah. Nah, kita menuntut biar aman, kita harus secara profesional dalam kegiatan tersebut. Maka akan tercipta aman, nyaman bagi peserta didik dan juga yang mendidik. Nah, itu menurut saya. terima kasih Bapak Dian yang sudah memaparkan pendapatnya. Nah, selanjutnya salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi. Nah, motivasi internal. Jadi kebanyakan
timbulnya motivasi itu berdasarkan motivasi eksternal bukan dari internal. Jadi di sikap disiplinnya itu timbul karena adanya motivasi eksternal bukan karena internal. Nah, motivasi internal sendiri itu adalah dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada dorongan dari luar, dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi eksternal itu sendiri adalah dorongan dari luar. Contohnya kalau ada hadiah, reward, baru dia siswa disiplin. Nah, itu berarti adanya motivasi dari eksternal bukan dari internal. Tapi kalau misalkan siswa sudah timbul motivasi internal, dia tidak harus menanti hadiah atau menanti hal yang membuat dia bahagia. Yang penting dia ingin menerapkan dalam dirinya sendiri, ingin menjadi orang yang disiplin. Jadi sadar akan karena dirinya sendiri, bukan karena dorongan dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Nah, motivasi internal di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Jadi saat ini masih menggunakan sistem penghargaan dan hukuman. Nah, contohnya ada siswa yang kesiangan. Nah, zaman sekarang masih ada aja gitu ya pendidik yang masih menghukum siswanya, misalkan berlari mengelilingi lapangan. Terus penghargaan bagi siswa yang bisa menjawab ketika pembelajaran, dia dikasih penghargaan, misalkan penghargaan berupa alat tulis, pensil atau buku. Nah, penghargaan itu merupakan motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Jadi siswa mau menjawab, siswa mau aktif belajar karena ada penghargaan itu eksternal, motivasi eksternal itu. Nah, di sini ada beberapa kegiatan budaya positif yang selalu rutin dilaksanakan oleh anak-anak SDN Sarakansari. Nah, yang ini kegiatan Sabtu bersih. Setiap hari Sabtu para siswa itu membersihkan lingkungan sekolah. Nah, yang ini kegiatan yang satu lagi adalah kegiatan Jumat kerohanian, berdoa bersama, terus membacakan surat-surat pendek bersama dan melaksanakan sholat duha bersama. Nah, kedua contoh kegiatan ini merupakan salah satu budaya positif yang sudah diterapkan di SD Sarakansari. Nah, adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini yaitu sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Nah, setiap sekolah ini tentunya memiliki visi yang berbeda-beda. Nah, di sini di dalam budaya positif ini terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Jadi upaya untuk mewujudkan visi sekolah ini dengan menerapkan budaya positif. Nah, yang kedua yaitu terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Jadi selain mewujudkan visi melalui penerapan budaya positif, disiplin juga merupakan salah satu penerapan budaya positif. Yang ketiga yaitu menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Nah, selain disiplin, mewujudkan visi, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan. Pembiasaan yang seperti apa? Nah, yang pembiasaan yang seperti tadi kita sudah lihat di slide pertama tentang kegiatan keagamaan, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu salah satu pembiasaan positif. Nah, berikutnya menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah,
Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari, ada yang tahu Bapak Ibu, terdiri dari berapa dimensi? Profil pelajar Pancasila? Ada 6. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, yang pertama yaitu apa? Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya yaitu menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, untuk menerapkan disiplin positif pada siswa, seorang guru itu harus menerapkan segitiga restitusi. Nanti di akhir saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi itu seperti apa. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan. Nah, tentunya di setiap kelas pasti ibu dan bapak guru sudah menentukan atau membuat keyakinan kelas. Sudah Bapak Ibu? Nah, membuat keyakinan kelas adalah salah satu penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua yaitu konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Jadi kita harus konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif yang seperti religius, yang berkaitan dengan keagamaan, terus peduli. Peduli itu dibagi-bagi lagi, ada peduli lingkungan, peduli terhadap teman, dan peduli kepada sesama ya. Disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Terakhir yaitu membudayanya 5S. 5S di sini adalah senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita harus tersenyum, terus memberikan salam, menyapa, bersikap sopan dan santun. Ya, Nah, di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Ya, intinya dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Nanti ini satu-satu akan saya jelaskan. Nah, ini hanya bagian intinya saja dari budaya positif. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ke-7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, agar Bapak Ibu guru tidak jenuh, agar semangatnya masih coba saya ingin mengajak Ibu dan Bapak guru melakukan ice breaking dulu ya. Ibu dan Bapak guru dimohon berdiri. Bapak Kasasi bisa mencontohkan di depan. Jadi ice breakingnya begini ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu semakin semangat, tidak ngantuk di jam-jamnya harusnya tidur siang ya Bapak Ibu. Nah gini, pertama nanti Ibu dan Bapak ikuti gerakan saya di depan sambil bernyanyi. Ada yang pernah tahu nggak nyanyian Marilah menari
atas menara, di atas menara, Marina menari. Nah, ketika Marina gerakannya ke sini. Marina menari di atasnya sini menara. Di atas menara, Marina menari. Ketika nyanyian saya semakin cepat, maka gerakannya juga semakin cepat ya. Bisa pelan-pelan dulu, nanti kalau saya nyanyinya cepat berarti gerakannya semakin cepat. Bisa ya Bapak Ibu? Ya. Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, Marina menari, gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru ada yang tahu nggak pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan siswa? Kita harus apa dulu agar kita mengetahui? Karena kan kita nggak tahu setiap siswa itu kebutuhannya apa sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertama untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui dulu kondisi awal siswa. Dengan apa? Dengan cara bagaimana mengetahui informasi kondisi awal siswa itu, yaitu dengan asesmen diagnostik. Ya, jadi penilaian awal. Nah, dari penilaian awal itu kita tahu informasi, kita tahu kebutuhan siswa. Ketika sudah tahu apa yang dibutuhkan siswa, maka kita merancang sebuah pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dokter mah ya namanya satu barangkali. Iya, betul seperti itu Ibu. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ke profil pelajar Pancasila lagi ya Bapak Ibu. Di sini profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Apa contoh kegiatannya di sekolah ketika diterapkan dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Melaksanakan sholatnya, doa. Iya, betul. Assalamualaikum kepada ibu. Iya, tepuk tangan. Nah, itulah beberapa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang berakhlak mulia itu berarti seperti apa siswa yang berakhlak mulia itu? Ada yang mau jawab, Bapak Ibu? Menyenangkan, Saling menghormati, terus Berbicara secara santun. berbicara secara santun. Jadi intinya berakhlak mulia itu berkaitan dengan adab, berkaitan dengan sopan santun. Ya. Nah, untuk dimensi yang kedua yaitu mandiri. Nah, mandiri. Siswa itu harus mandiri. Jadi dia ada keinginan untuk belajar sendiri, tidak harus dipaksa oleh guru. Jadi dalam dirinya ada keinginan untuk belajar sendiri, mencari tahu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu bernalar kritis. Nah, bagaimana yang bernalar kritis itu?
pengen mengetahui. Iya betul. Jadi bernalar kritis itu siswa itu selalu ingin mengetahui dengan bertanya kepada guru, dengan menggali informasi. Nah itulah siswa yang memiliki dimensi bernalar kritis. Jadi selalu ingin tahu dan bertanya ya. Terus kreatif. Nah kreatif yang seperti apa? Contohnya dalam siswa kreatif itu rajin, kreatif apa Bapak Ibu? Punya ide-ide yang baru. Ya betul. Jadi memunculkan ide-ide yang baru gitu ya. Kreatif itu original, memunculkan ide-ide yang baru. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Nah, contoh bergotong royong di lingkungan SD apa? Piket, ya. Jumsi, Jumat bersih. Terus apalagi Bapak Ibu? Saling membantu. Jadi mengerjakan atau membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Iya. Cara berkelompok. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan. Arti berkebinekaan itu berarti apa? Anak bersosial. Bersosialisasi. Tidak mengurung diri. Iya. Banyak teman. Ya betul. Tidak membedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Nah itu adalah berkebinekaan global. Selain itu juga menghargai budaya-budaya yang ada dari luar ya, menghargai budaya luar. Kita boleh bukan meniru ya, kita boleh menirunya tapi harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di budaya di Indonesia juga ya. Boleh mengakomodasi dari budaya luar tapi tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contohnya ya, kita kembali ke profil pelajar Pancasila lagi ya. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai kebajikan yang kedua boleh dibacakan Bapak? Boleh. Ya. Yang kedua ya. Ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Itu termasuk ke dalam Ibu Primary Years Program atau FYP ya. Nah, primary year program atau PYP itu apa? Itu kan yang terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi dalam program ini difokuskan kepada rasa toleransi, hormat, dan sini ya, mandiri yang itu. Selanjutnya itu keterampilan hidup atau life skill. Bisa dibacakan Ibu? Ya, yang termasuk dalam keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya lurus. Itu kan lurus kan ya Bu? Iya, lurus. Ya. Salah ketika. Iya. Dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Terima kasih buat Ibu Ajeng yang sudah membacakan. Terima kasih. Ya,
Ya Pak Lukman juga terima kasih ya Pak Lukman. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada yang tahu? 3. Ada 3, ada 5, ada 6. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup atau survive ya. Bertahan hidup. Jadi di dalam bertahan hidup ini kita membutuhkan suatu kebutuhan yang berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Nah, dari makanan, tempat tinggal, pakaian ini merupakan yang disebut dengan kebutuhan, ada yang disebut dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, makanan itu termasuk kepada kebutuhan primer ya. Kalau tempat tinggal, kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, Sandang, pangan, papan. iya, pangan, sandang, papan. Itu termasuk ke primer. Kalau kebutuhan, jadi kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling utama ya, kebutuhan yang paling pokok ya gitu. Karena butuh makanan, iya seperti itu, tidak bisa hidup tanpamu. Nah, kalau keamanan dan kesehatan itu masuk ke dalam kebutuhan sekunder. Itu bisa di bawahnya primer ya, kebutuhan primer. Ada lagi satu lagi yaitu tersier. Itu kebutuhan keinginan seperti menginginkan mobil, terus barang-barang branded. Nah, itu merupakan kebutuhan tersier. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima. Betul, Bapak Ibu? Karena kita ini punya hati ya, hati yang ingin selalu ingin disayangi dan rasa diterima gitu ya. Nah, rasa kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi rasa diterima, contohnya seperti apa rasa diterima itu? Bagaimana rasa diterima itu contohnya itu? Rasa diterima di dalam keluarga, maksudnya, Bu, itunya berpindah, Bu. Saya kepencet, mohon maaf. Rasa diterima ini maksudnya tuh di dalam sebuah keluarga ya, Bu ya. Iya. Ya, kita tuh rasa diterima tuh seperti dihargai keberadaan kita misalnya ya, Bu ya. Seperti itu. Lalu untuk dipedulikan gitu kan ya. Saya rasa semua orang butuh dipedulikan ya, Bu. Khususnya untuk psikis sendiri misalnya kan perlu dipedulikan, butuh ditanyakan bagaimana kesehatannya hari ini, bagaimana rasanya hari ini, seperti itu. Lalu aja bisa kan? apa? Kalau aja bisa, gimana kabarnya itu? Tapi lebih baik secara langsung, Pak. Ada kehadirannya gitu ya? Iya. Oke. Seperti itu sih, Bu. Terus berbagi, berarti berbaginya boleh dari berbagi kasih sayang. Tapi tidak boleh berbagi kasih sayang dengan pasangan orang lain, tidak boleh itu. Iya, itu dilarang ya. Maksudnya tuh Sayang yang haknya. ya berbagi kasih sayang sesuai haknya ya.
sesuai pada posisinya masing-masing. Seperti itu, lalu ada kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ya yang seperti tadi saya bilang, ya itu butuhnya diterima dalam sebuah anggota. Seperti itu sih mungkin kurang lebihnya. Boleh nanti ditambahkan oleh Pak Kosasi atau Bu Epi, boleh? Silakan. Oleh Bu Ida Royani, mungkin akan dijelasan oleh Bu Ida Royani. Beda, Waida mah. Oh, beda. Itu nanti penguasaan. Iya, penguasaan. Nah ya, terima kasih kepada Bu Ajeng yang sudah mengutarakan yang mengutarakan isi hatinya. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan meliputi dari harga diri, terus keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar, dan berprestasi. Ada yang bisa menjelaskan Ibu Ida harga diri yang seperti apa gitu? Duh, masih nggak jawabnya. Itu harga diri nih, Wak. Sekitar harga diri. Penguasaan. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar, dan berprestasi. Intinya kita itu memerlukan keberadaan atau garis miring mirip-mirip pujian apa ya, Neng? Apresiasi. Hatur nuhun kasetnya rek eta memerlukan apresiasi dari orang karena sepertinya itu yang membangkitkan kepercayaan diri kita ya. Model kita diakui sebagai di sini pemimpin atau diakui sebagai teman, sahabat, orang yang bermanfaat, plus kinerja kita juga dihargai, seperti itu. Ya sudah. Dulu kali apa ya Bu? Ya, Pak. Terima kasih kepada Ibu Ida. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, kebebasannya. Tiap orang itu memiliki kebebasan. Yang diantaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Boleh orang lain seperti ini mah kehidupannya Pak Kosasi. Lima kebutuhan dasar manusia, salah satunya kebebasan ya. Di kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya ya. Mandiri, yang mandiri itu kita senantiasa tidak terlalu bergantung pada orang lain ya. Jadi kita bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Terus memiliki pilihan, kayak kemarin kita itu memilih presiden. Nah, kita itu berhak untuk menentukan pilihan kita masing-masing ya. Jangan sampai terintimidasi atau terimplementasi sama orang lain gitu. Terus kita juga bebas mencoba hal-hal baru yang ingin kita coba untuk kita bisa mengetahui ilmunya gitu. Karena dengan mencoba kita akan mendapatkan pengalaman yang paling berharga ya. Tentunya hal barunya yang positif ya Pak. Ya, hal barunya dalam artian yang positif gitu. Mampu mengendalikan arah diri, bahwa tujuan kita hidup itu untuk apa sih gitu ya. Untuk kemana sih, dari mana kita berasal. Nah iya. Jangan terlalu pikiran sendiri gitu Pak. Iya. Iya. Tuh. Ya.
Mungkin sekian pendapat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Bapak Lukman. Yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan itu meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, Bapak Kepala Sekolah bisa jelaskan apa kesenangan? Terima kasih. Semua makhluk atau manusia selama dia masih hidup pasti menginginkan yang namanya kesenangan. Padahal kalau kita refleksi, kalau makan saja kita sayur tanpa garam kan tidak enak, ya. Ada garam, harus ada gula dan lainnya. Jadi kalau menurut saya kalau hidup manusia tetap senang terus, mereka lama-kelamaan akan jenuh, betul kan ya? Iya, banyak orang-orang kaya di dunia ini yang hartanya berlimpah ruah, mereka lebih memilih hidup di hutan atau di rumah sederhana karena saking bosannya. Jadi menurut saya itu kesenangan ini merupakan bukan salah satu pilihan yang tepat, tapi harusnya senang dan susah harus secara berdampingan, ya. Jadi kesenangan ini yaitu dalam bermain. Contohnya kita suka bermain, misalnya guru saja suka gimana Pak? Bu? Iya, bisa healing kalau habis liburan tiap semester atau tiap 3 bulan sekali kita mengadakan healing atau liburan. Itu bisa juga makan-makan di luar. Itu salah satu untuk bermain Bapak Ibu guru. Kemudian untuk humor, karena kita sebagai guru, kita juga perlu humor, yaitu bercandaria di kantor, kemudian di kelas juga sama. Jadi kita itu tidak boleh terlalu serius di kelas. Kita juga butuh humor untuk anak-anak. Anak-anak butuh yang namanya humor. Kalau Sunda mah heureuy. Orang Sunda mah lamun teu heureuy lain orang Sunda gitu ya. Cirina orang Sunda mah heureuy. Ya. Orang Batak biasanya Bataknya keras. Itu karena apa? Faktor tempat biasanya ya. Seperti orang Sunda, Parahyangan adanya di gunung, lama suaranya. Orang pantai pasti keras-keras karena situasinya di sana beda-beda jauh, lebih panas, airnya asin dan gersang. Jadi berbeda dengan orang Bandung ya, lemes. Apalagi Ciamis. Kemudian mabuk kawan, antusiasme. Antusias itu yaitu keinginan atau gairah karena ada sesuatu. Jadi setiap manusia itu pasti punya antusias. Nah untuk itu kita sebagai pengajar perlu yang namanya antusias ya untuk kesenangan hidup, yaitu mencari hal-hal yang baru baru kita lihat atau baru kita dengar atau baru kita baru kita laksanakan lah gitu ya. Itu antusias, gairah. Kemudian tertawa. Nah ini tertawa juga termasuk kesenangan, tapi tertawa terus-menerus itu bukan termasuk kesenangan, ya. Di dalam artian tertawa itu tanda positif, ya. Jadi positif. Jadi kesimpulannya manusia itu 5 kebutuhan manusia diantaranya yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa harus dilaksanakan dengan baik, harus tercover dengan sebaik-baiknya, stabil lah. Jangan terlalu, kalau bermain jangan terlalu lama. Kalau humor heureuy, ulah heureuy wae, ya. Da buat lain budak. Kemudian iya dan jangan berlebihan, betul wajar. Dan antusiasme juga tertawa jangan berlebihan pula, karena tertawa terus-terusan mungkin dianggapnya gitu ya. Iya. Nah gitu. Jadi 5 kebutuhan manusia ini yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan atau kebahagiaan mungkin ya. Nah itu adalah faktor utama yang diinginkan oleh semua manusia selama dia masih hidup. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya perilaku manusia. Perilaku manusia itu terdiri dari
Tiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang selanjutnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi karena adanya tiga faktor ini. Yang pertama untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Terus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saya datang, misalkan siswa datang ke sekolah tepat waktu karena dia menghindari adanya ketidaknyamanan atau takut dihukum. Nah, itu perilaku manusia. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang itu melakukan tindakan atau perilaku atas dasar karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan ada seorang siswa, dia rajin membersihkan kelas, dia rajin membersihkan kantor karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya tentang ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman terdiri dari tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga yaitu bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terdiri dari terencana atau disepakati. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana, itu secara tiba-tiba. Misalkan anak yang tidak mengikuti upacara bendera atau tidak lengkap memakai atribut dihukum. Nah, itu tidak terencana atau tiba-tiba karena anak itu siapa tahu lupa atau bagaimana ya, tidak mempersiapkannya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Nah, kita setiap kelas kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas itu sebuah konsekuensi terencana. Apabila kita melanggar keyakinan kelas itu, maka harus menerima konsekuensinya ya, karena sudah disepakati secara peraturan. Yang kedua yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi terdiri dari proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada murid yang berbuat kesalahan, kita tidak boleh langsung menyudutkan anak itu berbuat salah, tapi kita melakukan restitusi dulu, menstabilitaskan identitas. Nanti ada di akhir tentang restitusi, segitiga restitusi ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tanya dulu baik-baik, kita identifikasi dulu masalahnya apa. Nah, yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika murid mendapatkan permasalahan, kita arahkan, kita tuntun bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu terdiri dari 5. Jadi ada guru sebagai penghukum, ada sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, guru sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ketika siswa ada yang melakukan kesalahan, guru tersebut menghukum siswa itu. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai teman. Jadi antara murid dan guru itu diajak sebagai teman.
tidak gimana? Jadi tidak mempermasalahkan ketika siswa itu berada dalam masalah, guru mengajaknya gitu, mengajak guru sebagai teman gitu. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru menyalahkan siswa, misalkan misalkan ada siswa yang tidak mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan. Lalu guru itu menegur, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Capek-capek ibu menerangkan di sini, kamu tidak mendengarkan. Nah, itu adalah salah satu contoh posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah terhadap sikapnya. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi yang paling tepat bagi guru sebagai manajer. Sebagai manajer di sini kita tidak langsung menyalahkan siswa, tapi kita harus melakukan tadi itu segitiga restitusi. Itu adalah posisi kontrol sebagai guru sebagai manajer. Selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Yang selanjutnya, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Berarti di situ posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya masih kasus siswa tidak memakai atribut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, di sini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensi setelah upacara. Kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Di sini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, yang selanjutnya yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini guru menanyakan dulu, menstabilitaskan dulu identitas siswa. Ya, manajer ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini harusnya manajer ya. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya. Tifo. Nah, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, tentu berbeda ya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya. Terus berupa pernyataan universal, pernyataan umum dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya jadi kalimatnya itu bukan pakai kata tidak boleh, jangan, tapi dengan pernyataan positif. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya, pernyataan positif yang seperti itu. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu cukup sedikit saja tapi mudah diingat. Jangan sampai keyakinan kelas itu banyak dan panjang-panjang gitu. Jadi kan susah untuk diingatnya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu cukup sedikit saja agar mudah diingat ya. Nah, selanjutnya sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Selanjutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat kita membentuk keyakinan kelas, semua warga sekolah atau warga kelas harus dilibatkan. Jadi jangan
atau tidak boleh satu pihak yang membuat keyakinan kelas itu, harus atas dasar kesepakatan bersama. Nah selanjutnya, nah ini yang nanti yaitu tentang segitiga restitusi, di mana posisi kontrol guru ini sebagai manajer ya. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang terdiri dari pertama, kita menstabilitaskan identitas dulu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang pertama ini dulu ya, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita jangan langsung menyalahkan anak, tapi kita bertanya dulu, atau kita berbicara dulu baik-baik dengan siswa. Misalkan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Nah selanjutnya itu validasi tindakan salah. Nah dalam validasi tindakan salah, kita harus mengungkapkan kalimat kamu tentu punya alasan. Jadi kita tanyakan dulu alasannya, mengapa siswa itu berbuat seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu alasannya. Adakah, nah lalu kita tanya kepada anak itu, kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah kita tanya anak itu, apa yang kamu butuhkan untuk validasi tindakan yang salah itu. Nah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terakhir kita meyakinkan atau bertanya keyakinan kelas kepada siswa tersebut. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, apa yang sudah kamu tidak sepakati ya, yang sudah melanggar kesepakatan. Nah terus ini ada contoh video tentang segitiga restitusi. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Paki, Ibu mau bicara dengan kamu sebentar. Ibu dapat laporan dari Pak Lukman. Sepertinya kamu sedang ada dalam masalah. Apa yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, tadi pada jam istirahat kami bermain bola di dalam kelas. Kemudian Bu Willy datang ke kelas untuk membagikan buku, tapi tidak sengaja bolanya malah ketendang kena kepalanya. Oh jadi tadi pas Bu Willy mau masuk ke kelas membagikan buku, kamu tidak sengaja menendang bola dan mengenai kepala Bu Willy? Iya Bu. Ada informasi yang lain yang dapat kamu tambahkan? Kami tidak sengaja melakukannya, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Oh, jadi kamu tidak sengaja melakukannya. Iya, Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Ibu memanggil kamu ke sini. Ibu ingin membicarakan, berpikir sama-sama bagaimana caranya menyelesaikan situasi yang sedang kamu hadapi. Ibu lihat kamu tadi begitu senang ya, sering gitu bermain-main bola di dalam kelas. Iya Bu. Itu Ibu juga pernah lihat Pak Uji sama kamu bermain di dalam kelas. Kamu tahu nggak, ketika kamu bermain di dalam kelas itu dapat merugikan orang lain. Nah ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa saja coba keyakinan kelas yang sudah kita buat? Menghormati dirimu sendiri dan orang lain. Iya, terus apa lagi? Jangan bermain bola di dalam kelas. Iya, betul. Jadi keyakinan kita yang sudah dibuat di kelas adalah kita tidak boleh bermain bola di dalam kelas dan harus menghargai orang lain. Nah, itu keyakinan kelas yang sudah kita buat harus kita
laksanakan ya, harus kita indahkan supaya kita terhindar dari situasi yang buruk, situasi yang tidak baik ya. Ya. Ya begitu. Ibu ingin besok kamu menemui Bu Willy untuk meminta maaf ya. Dan mulai saat ini kita harus selalu mengindahkan keyakinan kelas. Selalu menanamkan dalam diri kita, ingat-ingat keyakinan kelas kita, karena dengan kita mengindahkan keyakinan kelas kita, kita akan selalu terhindar dari berbagai masalah. Nah, seperti itu ya Pak Ki. Ya, Ya, kamu janji tidak akan melakukan hal itu lagi? tidak. Iya. Ya, terima kasih ya Pak Ki. Besok kamu harus minta maaf ya sama Bu Willy. Ya, Bu. Ya, silakan pergi ke. Nah, ini adalah kasus yang kedua ya. Silahkan duduk Mila. Ya, Bu, ada apa? Tadi ibu mendapatkan informasi dari teman sekelas kamu. Katanya kamu memarahi Raisa Kansa sampai Raisa Kansa itu menangis. Betul itu Mila? Enggak, Ibu. Mila tidak memarahi Raisa Kansa. Kamu sudah menjawab jujur? Ya, Betul. Kamu tidak berbohong? tidak. Di sini ibu tidak akan memarahi kamu. Ibu tidak akan menyalahkan Mila. Ibu hanya ingin kejujuran Mila. Apakah betul Mila yang menangisi, yang membuat Raisa Kansa menangis? Ya, Bu, sebenarnya Mila yang memarahi Raisa Kansa sampai menangis. Nah, kenapa kamu berbuat seperti itu kepada Raisa Kansa? Karena Mila tidak dikasih contekan pada saat melakukan ulangan. Oh, jadi masalahnya Mila mau melihat hasil ulangannya Raisa Kansa, tapi Raisa Kansa tidak memberikannya. Oh, jadi itu masalahnya yang membuat Mila menjadi kesal. Iya. Nah, kita ingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ingat gak salah satu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya, Bu, ingat. Coba apa salah satunya? Harus berkata jujur. Ya, kita itu harus berkata Jujur. Selain kejujuran, apalagi keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak boleh mencontek saat belajar maupun ulangan. Nah, betul. Jadi kita tidak boleh menyontek saat belajar ataupun ulangan. Jadi tadi Mila sudah melakukan pelanggaran atau tidak melakukan sesuai keyakinan kelas ya? Iya. Nah, Ibu mau karena kamu sudah jujur, karena Mila sudah berkata yang sebenarnya kepada Ibu, Ibu ingin Mila meminta maaf ke Raisa Kansa supaya permasalahan ini selesai. Iya. Kamu mau minta maaf kepada Raisa Kansa? Iya, Bu, mau. Iya, sesama manusia itu harus saling meminta maaf. Besok Ibu ingin meminta maaf kepada Raisa Kansa ya. Ya, baik, Bu. Iya, dan mulai saat ini kita harus mengindahkan keyakinan kelas kita ya. Kita harus melaksanakan dan tidak boleh melanggar keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati ya. Mau Mila berminta maaf? Ya, Bu, mau. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Besok Ibu tunggu ya kamu minta maaf kepada Raisa Kansa. Iya. Terima kasih Mila. Ya, Bu, sama-sama. Iya. Silakan kembali ke kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari dua kasus tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.